acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin. Senang sekali saya Omar Perpatih, moderator sesi pada acara hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat dan bahagia ya, Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala padatnya aktivitas sehari-hari, kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kesempatan-kesempatan untuk terus meningkatkan diri, memperbaiki produktivitas kinerja, dan mengembangkan kemampuan diri kita menjadi lebih baik, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Sebelum saya mulai sesi acara yang akan dibawakan oleh Utomodek, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang hadir pada hari ini. Acara hari ini adalah rangkaian acara dari event ICCE Third Conference Sharing Session Product Knowledge, sebuah acara yang dikemas secara mendadak supaya tetap hangat, merupakan hasil kolaborasi antara ICCE, Indonesian Community of Civil Engineer, dengan Utomodek. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini topiknya adalah jointless roof, atau biasa kita sebut atap tanpa sambungan. Mengapa topik atap tanpa sambungan ini menjadi pilihan pembahasan pada hari ini? Selain mengurangi potensi kebocoran yang bisa terjadi pada atap konvensional bangunan industri, atap jenis jointless ini menjawab beberapa tantangan dalam bidang perekayasaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, terutama untuk bangunan-bangunan berbentang lebar dan bentuk atap melengkung. Nah, sebenarnya apa aja sih tantangan-tantangan dalam proses mendesain, menganalisis, menghitung, serta mengkonstruksi bangunan berbentang lebar khususnya dengan atap melengkung ini? Lalu, apa standar kode desain dan panduan yang digunakan dalam proses tersebut agar struktur bangunan aman, efisien, efektif dari segi bobot, biaya, dan waktu, serta bagaimana kemudahannya dalam tahapan pelaksanaan lapangan atau konstruksi. Sesi acara ini akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang ini, yaitu dari PT Utomodek. Utomodek sendiri merupakan salah satu produsen metal roofing dan cladding di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Didirikan oleh Bapak Darmawan Utomo sebagai salah satu pionir atau perintis industri atap di Indonesia pada tahun 1976. Utomodek kini merupakan perintis atap tanpa sambungan dan juga atap tanpa rangka di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan kembali yang paling meriah untuk pembicara kita pada siang hari ini, PT Utomodek. Kalau lihat Pak Bukhari itu kan di emailkannya kan, tahu kita langsung tanggal berapa. Baiklah, pembicara kita telah hadir bersama kita semua. Pembayarannya Untuk sesi pertama ini, Utomodek akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 15-20 menit. Dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab yang akan dibagi dalam dua. Sesi pertama adalah sesi yang akan ditanya oleh moderator, lalu sesi berikutnya adalah sesi yang akan diberikan kepada audiens untuk bertanya atau ingin menanyakan sesuatu yang kurang jelas atau ingin lebih dalam lagi. Siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, PT Utomodek. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk PT Utomodek yang akan dibawakan oleh Ibu Eliza. Ibu Eliza. Izin Pak, sebelumnya Pak. Atau Mas Faisal. Izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu Pak. Iya, silakan Mas Faisal, tepat betul ya. Siap. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Semoga pada hari Jumat ini kita semua diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, izin sebelumnya
Jika tersedia, ya. Izin sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Faisal dari tim PT Utomodek Metalworks. Di sini saya juga bersama dengan manajer dari PT Utomodek, Ibu Elizabeth, yang akan nantinya menyampaikan materi dan juga sharing mengenai produk knowledge, yaitu dari PT Utomodek Metalworks. Terima kasih untuk kesempatan luar biasanya pada hari ini kami bisa sharing mengenai produk dari Utomodek. Berawal dari pesan yang saya kirimkan di grup, ternyata alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga merasa bangga dan juga kesempatan yang luar biasa ini untuk memperkenalkan produk kami dari PT Utomodek. Nah, harapannya nanti dengan pemaparan kami, kita bisa sharing mengenai atap, terutama atap metal, dan juga kita harapannya nanti bisa mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai atap dari kami. Izin ya Pak, saya menyampaikan izin mempresentasikan beberapa slide, nanti dilanjutkan oleh Ibu Lisa. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Utomodek Metalworks akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu PT Utomodek Metalworks melalui video perkenalan singkat ini. Yo.
sedikit perkenalan singkat melalui video dari PT Otomotif Metalworks. Tidak hanya kita bergerak di bidang atap, kita juga bidang energi terbarukan, salah satunya solar panel, dan juga kita juga mensupport untuk teknologi berupa EV charge, Bapak Ibu sekalian. Nah, izin perkenalan, kami dari PT Otomodek itu berlokasi kantornya berada di Surabaya, dan juga kita mempunyai beberapa cabang, yaitu ada di Sumatera, itu ada di Medan, kemudian di Palembang, ada juga untuk di Jawa, Pulau Jawa, kita ada di Jababeka, Semarang, dan untuk di luar pulau, di luar Jawa, kita ada juga di Banjarmasin dan juga Makassar, Bapak Ibu sekalian. Kita sebelumnya sudah bermitra dan juga berpartner dengan beberapa perusahaan-perusahaan, baik itu di perusahaan BUMN dan juga perusahaan swasta, mulai dari Gudang Garam, kemudian mulai dari PT Semen Padang, dari Transmart, dan beberapa mitra yang sudah bekerja sama dengan PT Otomotif Metalworks. Adapun salah satu hal yang bisa kami banggakan dari PT Otomodek adalah kami mendapat rekor dunia, Guinness World of Record, berupa atap tanpa sambungan terpanjang di dunia. Kemudian juga memegang rekor MURI, rekor Museum Rekor Indonesia, berupa rekoris pelopor atap tanpa sambungan dan juga atap tanpa sambungan terpanjang di Indonesia dengan panjang 156,3 meter. Nah, ini berupa achievement lain dari kami, Pak, berupa penghargaan karya konstruksi di tahun 2014 dan juga 2015. Lanjut, beberapa achievement kami juga berupa dari Kementerian PUPR, berupa struktur atap baja lengkung dengan bentang terpanjang, kemudian instalasi tekstil dak dengan ring internal diameter terpanjang, kemudian atap dom terluas tanpa baut. Kemudian ini juga, Pak, beberapa penghargaan kami yang telah kita peroleh karena produktivitas selama 3 tahun berturut-turut. Dan juga kita memperoleh penghargaan sebagai rintisan teknologi oleh pemerintah Republik Indonesia, itu di tahun 2016 dan juga di tahun 2018. Nah, lanjut, seperti yang telah kami tampilkan di video tadi, tidak hanya pada atap, kita juga ada pada energi terbarukan berupa panel surya, solar panel, dan juga kita support untuk valve protection system dan juga EV charge. Ini salah satu penghargaan dari kita adalah inovasi no crimping, Bapak Ibu sekalian. Saya izin putar videonya ya, Pak. Masih pakai hubungan konvensional untuk atap Anda yang bisa rusak karena terpaan angin. Dan menyebabkan tampias dan bocor saat hujan. Saatnya beralih ke knock crimping dari Utomodek. Knock crimping memiliki alur yang sesuai dengan profil atap. Bentuknya bisa menyesuaikan dengan sudut permintaan Anda. Penutupan atap lebih sempurna. Anti tampias dan anti bocor. Knock crimping, karya anak bangsa. Persembahan Utomodek, spesialis atap tanpa sambungan. Nah, selanjutnya kita ada inovasi atap monolight, Pak. Saya izin share videonya juga. Atap monolit dari Utomodek, inovasi pertama di dunia. Profil atap baru tanpa overlap sambungan, lebih rapi dan lebih irit. Tersedia profil ready stock dengan standar sudut dalam 15 derajat dan ukuran panjang satu sisi dari 2 meter hingga 7 meter. Sudut dan panjang dapat dipesan sesuai permintaan Anda. Berbagai macam profil gelombang dan warna dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Proses pemasangan yang praktis dan lebih cepat. Bebas resiko karat. Atap monolit tersedia di toko Juragan Atap atau toko bahan bangunan terdekat. Juragan Atap by Utomodek, spesialis atap tanpa sambungan. Atap monolit. Nah, lanjut Bapak, izin di sini kita juga ada atap lengkung tanpa rangka atau kita singkat Altra, merupakan inovasi kita juga. Berikut video dari atap lengkung tanpa rangka. Videonya terpotong, ternyata Pak. Maaf ya Pak. Lanjut. Kita juga punya inovasi, itu inovasi mobile system. Inovasi ini merupakan inovasi di mana kita bisa produksi atap langsung di site. Jadi Bapak Ibu, kita langsung menembakkan atap setelah diproduksi langsung ke boarding terakhir dari warehouse ataupun project dari Bapak Ibu sekalian. Oh, tidak ada suaranya. Kita punya tiga generasi Bapak Ibu untuk untuk mobile system, itu generasi 1, 2, dan 3. Untuk generasi 1 itu merupakan atap yang hanya horizontal, maksudnya hanya ke atas. Kemudian kalau untuk generasi ketiga itu bisa horizontal dan juga vertikal, dan juga sudutnya bisa mencapai 360 derajat. Jadi mesin kita itu berada di atas mobile system ini dan juga akan produksi coilnya sehingga langsung ditembakkan ke boarding paling atas. Baik, lanjut Bapak. Di sini kita ada inovasi berupa floor deck seaming, di mana kita melakukan perekatan antar floor deck yang satu dengan yang lain itu melalui mesin seaming seperti ini. Ini untuk seaming secara manual, ini seaming secara elektrik, sehingga tidak akan ada penggeser. Lanjut Bapak Ibu, izin di sini kita juga akan menampilkan video valve protection system dari Utomodek. Kita merupakan installer resmi dan juga dari brand MSA dan juga Castro. Kita support untuk valve protection system yang secara vertikal dan juga yang horizontal safety lane. Nah, perbedaannya dari yang lainnya, kalau dari brand kita, itu ada yang namanya absorbent, yang dimana akan diabsorb ketika terjadi kecelakaan kerja di atap, sehingga tidak akan merusak atap. Kalau yang sebelah kiri itu akan merusak struktur atap, sedangkan yang di bagian kanan ini, karena ada
absorbernya itu bisa mengurangi hentakan dari jika terjadi kecelakaan kerja di bagian atap. Berikut merupakan proyek dari PT Utomodek Metalworks yang simming sistemnya itu ada di Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada di MRT, kemudian stasiun, tenis indoor GBK, Gor Bung Hatta. Berikut juga PT Industri Kereta Api, stasiun LRT yang di Palembang juga. Kemudian Bandara Internasional Samsudin Nur, stasiun MRT, Stadion Gelora, Stadion Madia, Senayan Jakarta itu menggunakan profil U465, U450, ada juga U650, kemudian Bandara Timor Leste kita menggunakan profil Utomozip, kemudian ada LRT Palembang, juga beberapa LRT yang ada di Palembang, kemudian kita juga support Museum Batik Indonesia, Gedung MPR, lanjut di Trans Studio Mall Bali, dan juga menggunakan profil USS dan juga profil Utomozip. Tidak hanya natural, kita juga bisa motif dan juga warna. Berikut untuk proyek T3 Jakarta International Airport Soekarno-Hatta, kemudian di Makassar juga ada, kemudian di Cibinong, Solo, Transmart Rungkut. Nah, saya izin percepat ya Bapak sekalian, nanti untuk materi akan kami share. Nah, lanjut ada di proyek di Gudang Garam Pekalongan, Cilegon, yang terbaru ada di MNC Ballroom, kemudian LRT Jabodebek, stasiun KCIC juga, di Halim, Gudang Garam. Nah, ini beberapa proyek referensi juga untuk mengenai solar panel, ada di Bawean, kalau Bapak Ibu tahu yang di Bawean itu yang daerah yang lumayan jauh, sehingga akses PLN-nya sulit di sana. Kemudian di Probolinggo, ada di Malang, Karawang, dengan beberapa kilovolt. Nah, ini beberapa proyek kita, Bapak Ibu sekalian. Di Denpasar juga, di Surabaya. Kebanyakan untuk solar panel itu masih di sekitaran Jawa, seperti itu. Di Bali juga. Nah, ini yang terakhir itu ada dari Utomo EV Charge, Utomo Charge Plus. Nah, baik. Mungkin itu perkenalan singkat, lumayan lama sedikit dari saya, Bapak. Saya nanti izin akan ada penyampaian dari manajer kami, Ibu Lisa. Apakah Ibu Lisa sudah ada di room? Ini izin Bapak moderator langsung ke Ibu Lisa. Terima kasih Pak Faisal atas pemaparan materinya yang luar biasa. Untuk yang berikutnya kita akan berikan sesi berikutnya kepada Ibu Lisa. Ibu Lisa mungkin bisa langsung. Silakan Ibu Lisa. Ya, halo, selamat siang Bapak-Bapak. Izin Pak, Selamat siang Bu. Iya, ini belum bisa untuk videonya ya Pak ya? Videonya sebentar. Ya. Sudah bisa sekarang Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, dan terima kasih juga atas waktunya. Kami dari Utomodek sudah diberikan kesempatan untuk kami bisa memperkenalkan terkait apa sih inovasi dari kami, terus apa juga poin-poin yang mungkin bisa jadi pandangan terkait fungsi dari sebuah atap. Bukan hanya kalau mungkin kita sudah mengenal atap sebagai pelindung dari panas atau hujan, untuk saat ini atap sudah bisa dikembangkan untuk kita bisa menghasilkan baik terkait solar panel yang kita bisa berhemat, baik untuk penggunaan listrik, kita juga bisa gunakan untuk sebagai estetika, untuk memenuhi dari permintaan owner maupun permintaan dari arsitek.
Nah, Utomodek sendiri memiliki beberapa inovasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal, baik inovasi secara metode produksi maupun metode pemasangan. Mungkin akan saya jelaskan sedikit, dan mungkin jika ingin sharing-sharing nanti Pak lebih ke kita presentasi dulu, atau mungkin bisa lanjut, bisa langsung masuk ke pertanyaan Bapak. Iya, apabila ada yang ingin Ibu tampilkan materi atau presentasi, mungkin bisa ditampilkan, Bu. Oke, Atau baik. Baik, saya tampilkan ini. Sudah keluar, Pak? Sudah, Bu. Sudah tampil. Oke, baik Pak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah bagaimana sih cara memilih atap atau material yang cocok untuk atap kita. Yang pertama biasanya ditentukan adalah dari model atap itu sendiri. Yang kedua adalah menentukan dari material atap, dan terakhir adalah di metode pekerjaan. Nah, untuk konsep dari atap itu sendiri, untuk dari kami biasanya ada yang standar adalah sistem bottless roofing, di mana ada sistem pembautan. Yang kedua adalah frameless roofing, di mana tidak ada rangka sama sekali. Itu yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa ada profil yang menggunakan yang namanya Ultra atau atap lengkung tanpa rangka. Selanjutnya kami ada inovasi terkait atap taper yang sudah kita kerjakan, yaitu di Stadion Balikpapan, maupun atap kuruf dan standing seam, hingga ke yang terakhir adalah single seam. Kapan profil-profil ini kita ajukan adalah sebenarnya mengikuti dari permintaan arsitek maupun konsultan. Nah, ini adalah tipe atap bahan material kami, di mana material kami, kalau Bapak Ibu biasanya mengenal atap itu warnanya, mungkin atap gudang itu warnanya satu warna, di Utomodek sendiri kami punya inovasi di mana atap ini bisa menyesuaikan dari permintaan, dari sisi motif. Misalkan motifnya minta bentuk bata-bata, atau misalkan bentuk rumput, itu kalau bisa dilihat di kita referensi proyek kita di Transmart, kita di Transmart Bali, Bekasi maupun Cibubur, itu untuk motif atapnya memang berbeda-beda, dari motif atap berbunga-bunga, ada yang motif atapnya seperti ilalang. Nah, ini adalah struktur dari keseluruhan dari, kalau Bapak Ibu kenalnya sama seng alum atau seng, nah itu sebenarnya dia ada lapisannya. Apa sih lapisannya? Lapisannya itu adalah baja, lapis seng, lapis aluminium. Jadi murninya adalah baja, setelah itu dia dilapisin dengan anti karat. Nah, permasalahan di lapangan adalah terkait masalah handling, di mana biasanya handling dari pabrik, saat di pabrik dipotongin, diproduksi, setelah itu diangkat ke atas atap. Biasanya permasalahannya adalah yang pertama adalah terkait penumpukan di atas armada atau pengiriman, itu bongkar pasang material dari material di atas maupun dipindahkan lagi ke bawah, terus dipindahkan lagi. Nah, itu biasanya beresiko terhadap overlap, sehingga saat pemasangan endingnya itu akan ada permasalahan seperti ini yang Bapak Ibu bisa lihat, akan ada celah sehingga beresiko karat juga atau beresiko bocor. Nah, untuk itu kami ada solusi, di mana solusi ini adalah kita yang biasanya kita namakan adalah mobile system, di mana nembak langsung kita bawa mesin ke site, kita langsung produksi di site. Bagusnya apa? Yang pertama, dia bisa mempercepat terkait pemasangan. Yang kedua, tidak ada masalah handling atau tidak ada resiko profil yang tidak orisinal lagi, atau biasanya yang kita bisa sebut adalah pesok atau penyok. Nah, dengan menggunakan sistem ini juga, misalkan dengan bentuk bangunan panjang 200 meter atau dengan panjang 150, itu tidak ada resiko sambungan atau overlap. Nah, karena biasanya sambungan itu resikonya adalah bocor, yang kedua adalah di cost. Jadi kalau misalkan ada 20 Bu Lisa, boleh tanya enggak?
Oh, boleh Pak, silakan Pak. Iya. Oh nanti ya. Oh, saya mengikutin saja Oke Pak. oke oke. Yaudah oke nanti aja tak simpan dulu ya. Oke, baik Ya, Pak, siap. oke, Yang lanjut, Bu. nanti disimpan dulu Pak pertanyaannya, nanti mungkin kita bisa bantu Pak terkait pertanyaan Bapak atau Ibu. Nah, terkait yang tadi saya sampaikan, untuk permasalahan di lapangan biasanya kan memang fabrikasi yang mungkin Bapak Ibu di luar yang mengenal roll on set atau ngeroll di bawah. Apa sih bedanya sih? Kalau roll on set itu biasanya kita bawa mesin, kita taruh di bawah. Produksi di bawah, setelah itu nanti diangkat baru dinaikkan ke atas. Biasanya permasalahannya adalah mungkin terkait lokasi. Biasanya untuk roll on set itu lokasinya misalkan dengan panjang atap sekian, apabila lokasinya untuk kita simpan material itu atau produksi material atap itu tidak sesuai, biasanya akan ada sambungan atau mungkin dari kita produksi di bawah menaikkan ke atas itu tetap butuh waktu atau kurang efisien. Makanya biasanya untuk kami dari Utomo kita selalu menyajikan semaksimal mungkin, jika dari lokasi juga memungkinkan, itu kita pasti ajukan yang namanya mobile system. Nah, ini adalah videonya. Pertama di dunia, atap tanpa sambungan dengan mobile system dari Utomodek. Jadi ini di mana kita produksi salah Dengan satu. proses produksi terima langsung di atas bangunan Anda. Jadi kita bawa uncoiler, kalau Bapak Ibu tahu yang gulungan di bawah itu, jadi coil masih berupa coil, kita masukkan ke dalam uncoiler, baru nanti produksi dan nembak langsung di atas kursi. Proses instalasi didukung tenaga profesional dan berpengalaman. Atap tanpa sambungan dengan mobile system mendapatkan Guinness World Record untuk atap tanpa sambungan terpanjang di dunia. Atap tanpa sambungan dengan mobile system karya anak bangsa, Persembahan Utomodek. Utomodek, spesialis atap tanpa sambungan. Nah, ini tadi yang sudah di play ya Pak ya, sebelumnya nama Pak Faisal. Jadi konsepnya memang kita punya mobile system di mana kita terus berinovasi dan terus memperbaiki apa sih kurangnya dari generasi 1 ke generasi 2 sampai generasi 3. Ini adalah mobile system kita dengan inovasi terbaru kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mobile system 1 maupun mobile system 2. Sorry. Nah, konsep dari kami itu adalah di zero penetration, bagaimana tidak ada pelubangan sama sekali. Biasanya satu adalah di sistem atap. Banyak sekali atap-atap yang masih menggunakan baut. Nah, kami punya inovasi di mana tidak usah pakai baut sama sekali. Berarti bukan atapnya yang dilukai, tapi konektornya yang dilukai. Jadi konektor itu menempel ke gording supaya atap yang nanti dijoinkan terhadap si konektor itu. Yang kedua adalah sistem penangkal petir. Biasanya Bapak Ibu kalau ada proyek biasanya kan pakai penangkal petir. Nah, umumnya itu biasanya dilubangin atapnya. Nah, itu adalah juga dapat beresiko bocor pasti. Nah, kita ada inovasi di mana atap kita itu sudah didesain langsung menggunakan klem khusus yang dia duduk di atas atap sehingga tidak melubangin atap sama sekali. Yang ketiga adalah di sistem pengaman kejatuhan. Yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kita ada yang namanya fall protection system, di mana sistem pengaman kejatuhan ini untuk bangunan-bangunan tinggi sekarang sudah ada peraturannya. Jadi pasang safety line itu bukan hanya saat memasang atap saja, Bapak Ibu. Tapi safety line itu kita gunakan sebagai maintenance nanti. Jika misalkan ada maintenance terkait atau terkait skylight atau terkait talang, itu sebenarnya harus difikirkan dari awal bahwa kita harus punya sistem pengaman kejatuhan. Selanjutnya adalah tanpa sambungan vertikal dengan sistem mobile system tadi. Jadi dia tidak usah ada overlap atau tidak usah ada sambungan. Jadi menggunakan mobile system. Yang terakhir adalah double roofing system. Kapan kita menggunakan double roofing system? Double roofing system itu digunakan biasanya untuk bangunan-bangunan yang tidak bisa dibongkar pasang atau bangunan-bangunan yang butuh memang dari sisi suara atau sisi udara ya, untuk mengurangi resiko kebisingan. Itu biasanya kita ajukan ada yang namanya double roofing system.
Nah, ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa kita sebenarnya dari sisi atap itu kita menjawab semua kebutuhan dari jangka panjangnya nanti. Apabila nanti atap ini menggunakan sistem atap yang bentuknya tanpa baut atau bentuknya dia menggunakan sistem simming atau sistem clip lock, itu biasanya kita ada klaim khusus yang nantinya bisa, misalnya ada kita bikin sebuah atap, ternyata jangka panjangnya mau dipasang solar panel, itu kita sudah siapkan. Jadi tidak perlu melubangi atap. Jadi sudah ada klaim khusus yang nanti tinggal duduk di atas atap dan nanti bisa dikonekkan terhadap solar panelnya. Sama juga ke fall protection system. Apabila menggunakan solar panel, otomatis jangka panjangnya Bapak Ibu akan butuh untuk maintenance, pembersihan di atas atap. Nah, itu biasanya pasti menggunakan solar panel dan itu juga tidak perlu melubangin atap. Nah, apa sih fall protection system? Fall protection system ini komponennya sebenarnya ada ABCD. Yang pertama adalah angkor, yang kedua adalah body support atau yang biasa kita kenal body harness. Terus yang C connectingnya, jadi antara body harness sama si angkornya itu harus ada joinnya, sellingnya biasanya. Yang poin yang ketiga, yang keempat adalah descan atau rescue. Nah, ini adalah beban standar biasanya berapa sih yang harus di atas atap itu dalam satu sistem, misalkan ada perbaikan, itu biasanya standarnya adalah 3 orang atau 300 kilo. Nah, ini adalah apabila ada kejatuhan, itu biasanya ada yang namanya hentakan, di mana dalam pengujian sistem pengaman kejatuhan itu biasanya standarnya adalah di 30 kN. Nah, dengan sistem kami ini, itu dia bisa dinetralkan, sehingga ada energi absorber yang mengurangi dari 30 Newton menjadi 0. Nah, ini tadi yang tadi saya sampaikan. Jadi ini adalah angkurnya, pos-posnya yang nanti akan ditempel di atas atap, sehingga saat ada kejatuhan untuk CFP-nya ini dia akan jatuh. Dia akan jatuh dan dia akan terbuka seperti ini, sehingga yang tadinya melengkung ini dia jadi lurus, Pak. Itu yang mengabsorber untuk energi yang tinggi yang tadi 30 kN. Nah, contohnya seperti ini sebentar. Nah, ini contoh safety line-nya. Itu adalah CFP-nya yang tadi dipasang di atas atap. Nah, bagusnya di Indonesia kan biasanya kan untuk pemasangan body harness kan biasanya lepas. Saat dipasang, dilepas lagi, dipasang. Nah, itu kan beresiko, Pak. Nah, untuk material ini, jadi tidak perlu dilepas atau sudah tidak perlu dilepas lagi. Jadi tinggal lewat saja. Ini sangat membantu untuk memudahkan pekerjaan maintenance di atas atap. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita tidak menggunakan material yang sudah tersertifikasi, apabila ada kejatuhan seperti ini, biasanya beresiko atapnya ikut rusak. Nah, tapi kalau untuk material yang kami punya, itu biasanya kita sudah tersertifikasi, dan apabila ada kejatuhan yang rusak bukan atapnya, tapi material CFP-nya. Dan itu bisa diganti, Bapak Ibu. Jadi tidak berpengaruh terhadap atapnya. Nah, lanjut ke poin yang tadi terkait roofing. Roofing kami juga ada simming system. Jadi roofing itu pembagiannya. Kalau Bapak Ibu kenal sama yang sistem baut, kami sebenarnya yang kita tonjolkan adalah bukan sistem bautnya, tapi bottless simmingnya. Tidak ada baut sama sekali, dan yang dijoinkan adalah di atas atapnya. Sebentar. Nah, ini adalah contoh metodenya. Jadi metodenya adalah biasanya kalau ada insulasi ataupun biasa yang kenal, mungkin Bapak kenalnya aluminium bubble atau mungkin aluminium foil roof mesh dan teman-temannya, itu biasanya dipasangkan dulu. Setelah itu nanti di joinnya yang dilukai adalah si konektornya. Jadi konektor ini yang akan menempel pada boarding, nanti akan dilanjutkan ke atap yang pertama, lanjut ke atap yang kedua. Atap yang pertama akan dijoinkan menggunakan konektor tambahan, sehingga untuk penyambungan antara atap yang pertama sama atap yang kedua menggunakan alat simming. Nah, ini adalah aksesorisnya.
aksesoris terkait atap itu sendiri. Jadi kami ada flashing, ada knocknya juga. Ini adalah alat simming yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi yang sudah dijoinkan itu akan disimming menggunakan alat ini Bapak Ibu. Jadi ini alatnya jalan sendiri. Jadi nanti akan ada simming manual. Saat sudah di simming manual untuk di beberapa titik baru akan dilakukan alat ini, simming elektrik. Sehingga dia mengunci, tidak ada resiko untuk atap itu biasanya terbang atau bagaimana. Itu nggak ada resiko. Oke, ini adalah beberapa inovasi lainnya. Jadi kami juga ada yang namanya utomosimming, utomosip. Biasanya dia mengikuti baik sesuai dengan bentuk bangunan. Jadi kalau bisa misalkan bentuk bangunannya mengkerucut atau dia bentuk bangunannya S, itu kita bisa mengikuti. Nah, ini adalah Ultra atau pelengkung tanpa rangka, di mana dia mempunyai bentangan itu maksimal 42 meter. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada misalkan mau bikin project atau ada project yang di mana atap setengah lingkaran dengan bentangan 42 meter, ini adalah jawaban menurut saya karena dari sisi penghematan budget itu lebih murah, Pak. Karena nantinya atapnya itu ketebalannya minimalnya 0,75 sampai di 1,2 mengikuti dari bentangan Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa keuntungan kenapa harus pakai sistem Ultra. Nah, ini adalah metode produksinya. Jadi kita produksi di site, kita yang namanya raw onset, jadi produksi di site seperti ini, kita lakukan di site sesuai dengan R-nya, R yang sudah kita ajukan, atau radius yang sudah kita ajukan, baru nanti dipasang. Nah, ini sangat mempercepat pemasangan, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau seharinya itu kurang lebih di 300 sampai 500 meter persegi untuk pemasangan ini di luar produksi. Ini adalah sistem clip lock, beberapa sistem kita lainnya. Nah, selain itu kami juga ada inovasi yang namanya knock crimping. Tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa knocknya sesuai dengan profil. Jadi tidak ada resiko tampias atau resiko bocor akibat knock itu sendiri. Nah, dari sisi kalau Bapak Ibu mengenal yang namanya floor deck, dari Utomodek juga ada floor deck, di mana untuk floor deck ini sendiri kita menggunakan sistem simming. Sistem simming itu kita sudah uji dan hasilnya dapat memperkuat 11,5%. Dari hanya melipat saja itu memperkuat 11,5%. Ini adalah sertifikat TKDN-nya, ini adalah pengujiannya dan tes ketahanan apinya. Ini adalah perbedaan apabila Bapak Ibu mengenal yang di luar sana biasanya kita hanya didudukkan saja, cuma kalau kita biasanya di simming. Nah, ini adalah perbedaannya, jadi plat konvensional ke floor deck umum sampai ke super deck, yaitu kita pengganti bikisting, waktunya juga mempercepat, penggantian tulang positifnya sebagai plafon juga bisa mengurangi peranca dan sistem joint overlapnya dan mengurangi resiko bocornya juga. Ini kurang lebih dari metode pemasangannya.
Ini adalah simming yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ada simming manual, kita ada simming elektrik untuk si super codeknya ini, bondeknya. Ini adalah referensi project. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan sedikit teknis tentang saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Lisa dan Pak Faisal yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Baiklah, sebelum kita menyapa para audiens, izinkan saya Bu untuk bertanya beberapa hal. Bahwa kita mengetahui bahwa untuk penggunaan sistem struktur atap seperti frameless atau tanpa rangka dari Utomodek ini kan spesifik ya Bu. Tapi agak kurang umum kita gunakan, terutama dalam bidang perekayasaan teknis atau engineering. Hal ini karena kita masih memiliki pemahaman fundamental atau pemahaman yang mendasar bahwa struktur atap ini harus kaku gitu Bu, untuk mempertimbangkan kekakuan maupun kekuatannya terhadap beban lateral. Sedangkan struktur yang melengkung ini terkadang kita anggap kurang kaku jika dibandingkan dengan struktur gable frame lainnya. Mau saya adalah apakah dari Utomodek ini, apakah struktur ini akan masuk ke dalam non-struktural sama seperti spandek, atau kita bisa ikut memperhitungkan Utomodek sebagai bagian dari struktur atau untuk menambah kekakuan dari bangunan. Lalu yang berikutnya Bu, sekarang kan atap ini nggak hanya untuk sebagai penutup bangunan. Perkembangan sekarang atap ini juga merupakan aspek dari bangunan hijau, sehingga dia menjadi sarana untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Kalau tadi disampaikan bahwa atap joinless ini tanpa sambungan, bisa nggak Bu kira-kira kita untuk buat sebuah bukaan gitu, untuk kita pasang ventilator atau kita pasang transparansi untuk pencahayaan ke dalam bangunan. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak. Untuk poin yang pertama terkait Ultra, benar Pak. Jadi Ultra ini kalau untuk sistem spandek atau lainnya lah Pak ya, itu kan sebenarnya spandek itu adalah brand Pak, merek seperti Aqua lah. Nah, untuk brand-brand untuk profil-profil seperti itu, di mana profilnya dia menggunakan sistem baut atau menggunakan sistem konektor pun, itu memang ada yang tidak bisa Pak. Jadi memang harus menempel pada struktur. Yang bagusnya Ultra ini jadi dia memang kenapa dia bentuknya melengkung, Mbak? Karena dia satu supaya dia menambah kekuatan. Yang kedua adalah kenapa dia sistemnya jadi dia sistemnya simming, Pak. Dia dilipat sistemnya. Itu yang bisa memperkuat dan jadi mereka saling berhubungan antara atap satu dan atap yang lainnya. Untuk itu pun sebenarnya kita sudah ada perhitungannya, Pak. Jadi kita ada aplikasi di mana aplikasi itu nanti saat dari permintaan konsultan atau permintaan kontraktor terkait kami ada proyek di mana bentangannya sekian dengan panjang bangunan sekian. Nanti di situ akan keluar Pak terkait beban angin, beban hidup. Nah, itu nanti akan keluar di mana terkait untuk permasalahan apakah kuat atau nanti ada resiko nggak dia apabila ada beban atau apabila ada gempa atau ada permasalahan yang di luar beresiko untuk terkait kekuatan atap itu nanti kita akan keluarkan terkait perhitungannya Pak. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir sih Pak, nanti kita bisa keluarkan hitungan itu. Gitu. Terus yang kedua adalah tadi pertanyaannya terkait hijau ya Pak ya. Green ya Pak ya. Untuk sirkulasi udara ataupun apa, itu sebenarnya atap kami kita tetap mengikuti permintaan dari kontraktor atau konsultan atau bahkan owner Pak. Apabila dari sebuah proyek itu mengharuskan ada fiber atau ada skylight, sebenarnya kami juga ada, di mana fiber itu nanti sama profilnya persis dengan atap kami, sehingga tidak ada resiko kebocoran Pak. Jadi dia nempel di atas connecting Pak, jadi join di overlapnya terhadap atap metal maupun atap fiber itu sendiri.
terkait udara ataupun udara ya Pak ya. Biasanya kita kalau misalkan didetailkan di awal terkait desain atap itu biasanya ada yang semacam seperti apa ya, jack roof Pak. Nah itu jack roofnya di atas atap itu biasanya kita bisa satu set. Kalau misalkan jack roof di beberapa proyek mungkin sambungan, kami juga bisa terkait jack roof itu jadi satu kesatuan. Jadi bukan hanya di atapnya saja, kremplangnya dan noknya itu bisa jadi satu kesatuan. Mungkin itu sih Pak jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Baiklah hadirin, luar biasa ya penjelasan yang kita dapatkan dari Bu Lisa dan Pak Faisal dari Utomodek. Berikutnya pada sesi ini saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Tadi kita punya Pak Sungkono, lalu ada Pak Evan dan Pak Binsar untuk 3 penanya pertama. Mungkin bisa disebutkan nama, domisili, dan asal institusi Bapak Sungkono. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Omar. Nama saya Sungkono, Ibu. Iya Pak, Teman sama-sama. sekantor sama Pak Omar. Jadi saya nanya sedikit sih Bu, kan tadi Ibu ini menyampaikan Utomodek itu kan suatu perusahaan di bidang atap konstruksi, kemudian juga bergerak juga di apa tadi panel surya ya. Ya. Nah, terkait dengan hal itu kan ada beberapa aspek di mana tadi disampaikan Utomodek itu mengerjakan proyek-proyek besar banget gitu loh, yang tadi disampaikan kan. Nah, saya tadi tidak melihat proyek kecil itu kan juga harus diurusin gitu. Ada dong. Artinya proyek rumah dan sebagainya juga harus diurusin, tapi sebagai perusahaan yang di bidang, artinya bukan bidang sih, tapi lebih condong ke properti ya, mensupport properti dan juga tadi menyampaikan tentang energi juga, panel surya, itu juga harus diurus juga. Tadi saya tidak melihat seperti apa sih pasarnya terhadap yang kecil-kecil tadi gitu. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari yang besar tadi gitu. Itu sih Bu. Sama terkait dengan panel surya tadi, sudah berapa persen sih si Utomodek ini menyumbang terhadap energi bersih kita, yang dimana energi bersih itu kan sampai saat ini masih digaungkan dan kita baru mencapai 15% di tahun ini. Rencana tahun depan rencananya 20%, naiknya nggak tahu hitungan 20% itu dari mana, saya juga nggak ngerti. Tapi paling nggak seperti apa sih dari Utomodek dalam menyikapi energi ini, yang dimana energi ini krusial di negara kita ini ya Bu ya. Itu aja Bu, terima kasih Pak Omar. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sungkono. Untuk pertanyaan kedua, Pak Evan, mungkin bisa ditanya langsung atau mau yang di kolom chat saja. Pak Evan, ada pertanyaan dari Pak Evan Bu. Apakah ada span maksimum untuk penggunaan atap Utomodek? Lalu yang kedua, untuk contoh perhitungannya, apakah bisa di-share gitu Bu? Oke, iya baik Pak. Mungkin izin ya Pak. Iya. Saya boleh langsung. Maaf Bu, satu lagi mungkin Bu, Pak Binsar. Ya, hadir Pak Omar. Ya, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya seperti yang sudah saya tulis. Halo Bu Lisa. Iya Pak. Bu Lisa ya, salam kenal Bu. Saya Binsar dari domisili saya di Pangkalan Kerinci di Riau ya. Saat ini memang di sini pun lagi digaung-gaungkan terkait pengerjaan ini juga sih, green energy. Nah, pertanyaan saya simpel sih saya Bu, terkait Utomodek pernah melakukan proyek atau pekerjaan dengan bentang terpanjang itu berapa meter, tantangannya apa, dan dari tim Utomodek itu solusinya seperti apa? Kan pasti makin panjang span kan dia makin banyak yang harus diperhatikan ya Bu ya, seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Sungkono, Pak Evan, dan Pak Binsar. Pertanyaannya, sama Pak Omar. 3 penanya pertama mungkin bisa langsung dijawab Bu Lisa, izin. Iya baik Pak, siap. Mungkin Ya. terima kasih pertanyaan yang pertama dari Pak Sungkono ya Pak ya.
Terkait yang pertama, memang jadi gini Pak, terkait otomotif itu memang kebetulan saya ini berfokusnya adalah di proyek Pak. Cuma terkait proyek-proyek yang kecil itu memang ada tim tersendiri Pak, yang kalau Bapak Ibu kenal namanya Juragan Atap, di mana memang khusus untuk perumahan ataupun menjawab, jadi mangsanya memang berbeda Pak. Gitu. Jadi kalau untuk tim terkait perumahan atau terkait bangunan-bangunan yang kecil-kecil itu sebenarnya bisa Pak, kita tetap menerima, bahkan beli 4 lembar pun itu kita tetap layani kok Pak. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada kebutuhan atau mungkin kebutuhannya juga nanti pengen diskusi terkait itu bisa nanti dengan saya. Jadi di sini saya sampaikan memang yang tadi kami sampaikan adalah proyek-proyek yang besar-besar kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga banyak perumahan-perumahan atau kita banyak yang seperti resto itu kita juga kerjakan Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kalau misalkan ada permintaan yang untuk rumah-rumah itu kita tidak menutup itu. Terus yang kedua adalah terkait tadi energi ya Pak ya, terkait Iya, Bu. energi. Ya, terkait energi. Nah, untuk energi itu sendiri, dari Utomodik, dari yang tadi kita sampaikan memang untuk beberapa tahun belakangan ini itu banyak sekali kita proyek Pak, banyak sekali kita proyek. Awal-awal memang dari sisi solar panel kan cukup karena peraturannya belum ada ya Pak ya, sepertinya waktu itu belum dibuat. Itu sehingga kita banyak proyek yang untuk atap itu kita bisa pasang 100%. Nah, tapi sekarang ini kan karena ada peraturan baru di mana peraturan itu membatasi bahwa yang bisa dipasang hanya 70%, kurang lebihnya 70%. Sehingga itu juga bisa mungkin bukan tidak berdampak terhadap persentase tadi, tapi juga tidak terlihat besar Bapak Ibu. Jadi mungkin kita juga permasalahan kita saat ini sebagai pemasang solar atau penyedia solar panel itu adalah kembali lagi ke peraturan yang dimana itu masih saat ini kita masih menunggu ini peraturan itu apa kita bisa, karena kalau dalam dunia atap kan sudah ada ketentuannya, jadi tidak boleh di 70% maupun dari kapasitas yang kita bisa hasilkan itu juga dibatasin, dari sisi hasilnya itu juga sama dibatasin. Jadi mungkin solusinya adalah kita sekarang ada inovasi di mana kita menyasar dari sisi pemasang solar panel di waduk atau di daerah air, di perairan, karena itu sampai sekarang sih masih belum ada peraturannya, mungkin itu. Terus untuk lanjut ke Pak Evan tadi ya Pak. Iya Bu, Pak Evan dan Pak Binsar, kurang lebih pertanyaannya sama Bu, span maksimum atau span terpanjang yang pernah dikerjakan. Oke. Kalau untuk span ini kalau untuk panjang bangunan ke belakang kita nggak ada batasan maksimum ya Pak ya. Kalau untuk ini dibaginya ada 2 Pak. Kalau Bapak Ibu ada terkait atap yang sistemnya itu bukan ultra, menggunakan sistem rangka, itu kita nggak ada batasannya. Jadi bentang berapapun kita bisa. Nah, kalau untuk yang menggunakan ultra, itu bentangnya memang maksimal di 42 meter. Itu. Terus yang kedua, terkait tadi perhitungannya itu nanti kita bisa share, tapi perhitungan kami adalah referensi project. Jadi mungkin referensi proyek yang saat ini kan kita lagi pasang ultra di JBL Pak, di daerah Bogor, itu kita lagi pasang. Mungkin nanti saya bisa mintakan analisanya perhitungan supaya bisa ada gambaran ya Pak ya. Apakah ini aman atau ada ketakutan-ketakutan tertentu bahwa kita sudah ada semacam aplikasinya yang dimana kita bisa hitung semuanya Bapak Ibu. Nah, terkait tadi pertanyaan dari Pak Winsar terkait green energy ya Pak. Ya Bu. Oh, enggak Bu, itu saya cuma menimpali aja. Saya enggak ada nanya green energy. Oke. Iya. Kalau dari tadi Ya, yang tadi saya sampaikan, apa ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin bisa diulang Pak? Cukup Bu, cukup. Oke, Komentar saya cukup. Ya baik Pak. Ya, mungkin untuk 3 penanya berikutnya ada Pak Yunizar Adiwibowo. Pak Yunizar ingin bertanya langsung, open mic atau yang di kolom chat saja kita bacakan. Dan The Civilers juga ada pertanyaan. Pak Yunizar dulu. Oke, terkait saving cost ya Pak ya? Saving cost.
Iya, mungkin kita tampung dulu Bu ya. Ada Pak, ada The Civilers mau bertanya, silakan Pak. The Civilers silakan Pak. Mungkin bisa open mic ya. The Civilers masih di mute. Silakan Pak. Selamat siang Ibu Lisa, Pak Omar. Suara Iya, saya selamat siang Pak. Mangga Pak. ya. Selamat siang, Pak. Salam kenal Ibu, saya Tri Bu Iya, dari salam kenal, Pak. proyek smelter yang ada di Gresik Bu. Kebetulan saya tertarik banget dengan presentasi Ibu terkait Alta untuk atap lengkung tanpa rangka Bu. Kebetulan belum lama ini saya melakukan studi Bu, pengaruh material atap baik itu GFRP roofing ataupun zingalium ataupun stainless roofing untuk bentangan panjang dan lebar Bu. Kebetulan kami memiliki beberapa bangunan workshop atau storage ya dia ini mempunyai bentangan sampai 55 meter Bu. Biasanya kita menggunakan PIB dan cenderung biasanya di beberapa vendor PIB itu atap material itu dijadikan sebagai berpengaruh sebagai stability untuk struktur bangunan baja tersebut, Bu. Nah, tadi Ibu menjelaskan Altra ya, Bu ya. Kalau sebelumnya studi saya kemarin itu saya lebih ke pengaruh defleksi atap dengan stiffness yang dihasilkan dari atap, kemudian saya studi terhadap struktur bangunan bentangan panjang dan lebar, Bu. Kemarin itu saya studinya menggunakan IBZ Bu, saya menggunakan landutan allowable L/180. Nah, saya tertarik sama Altra Automodic ini Bu, tadi Ibu info mau share kalkulasinya, saya tertarik buat studi lebih dalam lagi Bu, rasanya ini cocok dengan next project yang akan saya hadapi Bu, terutama untuk bangunan beberapa facility temporary construction atau biasa kita kenal TSF Bu. Jadi saya izin Bu, nanti kalau Ibu bisa share calculation-nya, saya ingin minta parameter detail Bu, yang Ibu gunakan untuk perhitungan lendutan izin dan stiffness check dari material atap Ibu untuk Altra ini seperti apa, mohon di-share ke kami Bu, sekaligus standar code yang Ibu pakai. Itu poin pertama Bu. Yang kedua, saya juga mohon konfirmasinya, tadi di presentasi Ibu menyebutkan painting code atau resin-nya menggunakan PVFD atau fluoride Bu ya? PVDF. Yes betul, PVDF. Saya mau tahu Bu, kalau dari sisi vendor atap, penggunaan PVDF ini double atau hanya single aja? Maksud saya itu internal eksternal atau hanya eksternal aja Bu? Nanti mohon jawabnya itu, karena ini pengaruh terhadap cost Bu. Iya, iya. Pengalaman kami mengalami hal serupa seperti ini, akhirnya kita putuskan saya minta double, cuman sampai saat ini saya masih punya pendirian kalau sebenarnya penggunaan PVFD resin ini sebenarnya cukup untuk eksternal layer aja Bu ya, mungkin internal sebenarnya tidak diperlukan, karena cenderung lebih ke sifatnya itu ke korosif tapi dari sisi luar ya Bu ya. Jadi nanti mohon konfirmasinya nih Bu, jadi saya butuh second opinion dari vendor atap. Kemudian yang ketiga Bu, ini poin penting yang biasa sering kita tanyakan, desain lifetime yang dari semua pemaparan produk Ibu tadi, saya ingin tahu desain lifetime yang Ibu pakai ini untuk material tersebut berapa tahun Bu? 15 tahun, 25 tahun, kemudian desain lifetime itu Ibu hitung maksudnya filosofinya seperti apa kok bisa mendapatkan sampai 15, 25 tahun gitu sih Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih banyak Ibu Lisa, salam kenal. Ya, Terima terima kasih kasih banyak Pak Pak. Tri. Mungkin kita tampung dulu Bu, ada penanya kedua, Syaiful Anwar, bisa open mic atau mau dibacakan saja di kolom chat? Ya Pak Umar. Silakan Pak, mangga Pak.
Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan Bu Lisa, saya Saiful. Kebetulan saya domisili dari Depok. Kebetulan saya sering sekali Bu untuk mendesain atap ya Bu ya. Bentang-bentang besar ya, biasanya pakai space frame juga. Nah, ini yang menjadi kendala utama buat kami itu biasanya owner kan minta tonase rendah seperti itu. Nah, tonase sudah dapat rendah dengan desain yang optimal, tapi ternyata yang menjadi over itu adalah supporting atapnya, gording gitu Bu ya. Nah, saya tertarik sekali ingin menanyakan masalah gording ini. Yang pertama yang saya tanyakan tadi, jika ini tanpa gording ya Bu ya, namanya atap itu kan ada juga komponen-komponen bawahnya, bisa digantungkan ME, kabel tray, insulasi. Nah, itu bagaimana kalau tadi di paparan tadi itu sambungan-sambungan klipnya itu terhadap luar semua, yang dalamnya belum ada Bu. Nah, ini bagaimana sistem sambungan ke dalamnya, kemudian berapa besar sih beban yang bisa dia gantungkan, tadi kan maksimum 45 meter ya Bu. Dengan 45 meter itu item apa aja yang bisa kita gantungkan di dalamnya. Nah, kemudian yang tidak ini ya Bu, sambungan sih Bu, bentuk sambungan atap ini terhadap jika tanpa gording ya Bu ya, misal bukan space frame atau warehouse biasa. Itu sambungannya seperti apa Bu, biar nanti kalau seandainya ketemu lagi desain seperti itu kita bisa pikirkan kembali apakah ada base plate-nya kah atau hanya baut saja di kolom-kolomnya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Syaiful Anwar. Kita tampung lagi untuk penanya ketiga, Pak Agung Dwi dari PHR. Silakan Pak, mau open mic atau mau dibacakan dari kolom chat? Pak Agung Dwi, punten. Iya, Bu Lisa, mungkin saya bacakan saja. Ada pertanyaan dari Pak Agung Dwi. Apakah Utomodek melakukan perhitungan terhadap stress, deflection, dan stiffness pada material roofing tersebut pada masing-masing proyek? Bisa di-share contoh perhitungannya pada proyek tersebut. Mungkin 3 pertanyaan kita cukupkan. Silakan Bu Lisa atau Pak Faisal yang akan menjawab. Oke, ya baik Pak. Mungkin saya langsung tanggapin saja ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan yang pertama itu terkait untuk tadi proyek di smelter ya Pak ya. Nah, ini kebetulan kami juga sedang mengerjakan proyek di smelter. Yang kedua yang terkait untuk cat. Sebenarnya kalau untuk cat itu sebenarnya cat itu ada 2 Pak. Ada yang namanya PVDF, ada yang namanya polyester. Sebenarnya yang membedakan adalah komponen catnya, berapa mikron yang dia harus yang melekat pada si cat itu sendiri Pak. Biasanya kalau PVDF dia lebih tinggi Pak daripada si polyester gitu. Secara garis besarnya seperti itu Pak. Jadi pengaruhnya apa? Sebenarnya pengaruhnya terhadap semakin dia tebal catnya, komponen catnya di situ, itu biasanya mengurangi resiko karat. Karena biasanya yang terkena sinar matahari atau yang awalnya akan terjadi adalah dari sisi catnya yang akan mengelupas sehingga baru masuk ke dalam inti anti karatnya itu Pak. Mungkin poinnya seperti itu. Terus untuk dari izin Bu, ya, untuk fluoride coat-nya ini berarti hanya applicable-nya itu hanya di sisi luarnya aja Bu ya, artinya yang terekspos dengan matahari. Kalau untuk sisi dalamnya sendiri, kalau dari pandangan vendor sendiri sebenarnya diperlukan nggak Bu ya? Kalau dari dalam sendiri itu Pak, itu adalah sebenarnya dari bajanya sendiri Pak. Dalam kalau Bapak mengenal sengalum atau baja lapis seng, lapis aluminium, itu biasanya dia ada anti karatnya Pak. Oh, Kalau berarti yang 51% anti karat dari sisi dalam itu hanya lapisannya sebatas itu aja Bu ya? Yes, betul. Jadi yang di dalamnya saja Pak. Jadi anti karat ini biasanya dibagi lagi Pak. Kalau di daerah pantai atau di daerah dekat laut, itu biasanya anti karatnya itu di-up menjadi AZ200. Atau dalam 1 meter persegi itu kandungan anti karatnya di 200 gram Pak. Nah, secara standar di atap itu biasanya kan makanya kita di AZ 150 Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya sih beberapa untuk bisa terkait budget ya Pak ya. Itu biasanya diturunkan di AZ 100 bahkan mungkin itu ada yang AZ 70 Pak. Nah, sebenarnya yang harus diteliti itu adalah di anti karat itu berapa yang Bapak statementkan bahwa di setiap vendor yang akan nanti mensuplai kebutuhan Bapak. Yang kedua,
adalah terkait kalau memang ada kebutuhan terkait warna, itu biasanya ditambah kan biasanya ada yang namanya PE itu polyester, Pak. Itu biasanya standar warna yang biasanya saya ajukan itu untuk biasanya pabrik-pabrik yang cukup tidak dekat pantai atau jauh dari penggunaan bahan kimia. Tapi kalau misalkan dia dekat pantai itu biasanya kita ajukan yang namanya PVDF, Pak. Gitu. Terus untuk yang garansi, Pak, sebenarnya garansi itu menyesuaikan dengan kondisi dari material apa yang digunakan. Yang kedua adalah bangunan yang kita pasang atap itu untuk bangunan apa, Pak, peruntukannya. Misalkan, dan yang terakhir adalah lokasinya apakah itu dekat pantai atau mungkin di daerah pegunungan, ya, karena itu berpengaruh, Pak. Dari standar untuk garansi itu kita biasanya di 10 sampai 15 tahun, Pak. Itu standarnya, Pak. Gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan untuk sorry sedikit Iya, memotong Bu, Pak. mohon maaf. Garansi sama desain lifetime ini suatu hal yang sama atau berbeda Bu? Maksud saya kalau garansi ini artinya Ibu mau menggaransi material yang sudah saya order dengan jangka waktu 15 katakanlah 10 sampai 15 tahun, artinya dalam range 10-15 tahun itu masih under garansi dari Otomodik, betul Bu? Betul. Oke, clear Bu. Kalau Berarti untuk pemasangan, ya kalau untuk pemasangan biasanya standarnya 1 tahun, Pak. Jadi kalau pemasangan, misalkan saya pasang ternyata, atapnya ternyata ini, kita masih tetap bisa, biasanya masih tetap kita perbaikin sih, Pak. Kita bantu perbaikin atau mungkin ada penggantian, tetap kita ganti, Pak. Gitu. Jadi kalau masih dalam waktu masa garansi pemasangan, tapi tidak menutup kemungkinan, misalkan 2 tahun lagi ternyata ada kendala apa, masih bisa ditelepon Bapak. Jadi masih aman. Itu masih masuk ke after sales kita, Pak. Oke, clear Bu. Terima kasih Bu Lisa. Oke, sama-sama Pak. Nanti mungkin kalau mau tanya-tanya bisa nanti ada kontak person saya nanti, Pak. Saya bisa share untuk kelanjutannya. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua dari Pak Saiful Anwar ya, Pak ya. Nah, Iya, untuk benar, Bu. masalah gantungan, jadi begini Pak. Tadi jadi atap ini kalau Bapak tadi menyimaknya Ultra ya Pak ya. Sebenarnya kita juga ada atap yang dimana itu bisa membantu. Misalkan, Bu Lisa saya nggak mau pakai Ultra atau atap lengkung tanpa rangka. Takutnya beresiko ini karena kita belum coba atau apa. Nah, kita ada sistem atap yang dimana dia bisa menghemat jarak boarding bisa sampai 2,8. Jadi dengan ketebalan 0,5, biasanya kan jarak boarding itu 1,2 Pak standarnya. Atau mungkin 1,4. Nah, kita bisa sampai 2,8. Menurut saya itu jadi jawaban di mana produk-produk Bapak, di mana kebutuhan atap Bapak biasanya untuk kebutuhan atap yang pelana. Karena kalau Ultra itu harus lengkung Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti terus kelanjutannya tadi kalau misalnya pakai pasang kabel tray untuk sistem Ultra. Nah, saat join, jadi atap yang pertama sama atap yang kedua, nah, saat dia dijoinkan untuk dia bisa disimming, ini dikasih plat Bapak Ibu. Jadi biasanya didesain dari awal untuk kebutuhan itu tadi lampu atau nanti ada akses AC kabel. Nah, itu nanti didesain dari awal. Jadi nanti diinfokan ke kita bantu desainkan untuk ditaruh penjepit-penjepit di area tertentu. Untuk nanti bisa jadi gantungan lampu atau area untuk Bapak bisa menaruh kabel atau kabel tray atau dan lain-lain. Seperti itu. Bapak Saiful Anwar. Terus lanjut ke Pak Agung. Berarti, iya maaf, Pak. Berarti itu by request ya pengantin Iya, dalam ya? bisa Pak, by request. Jadi kita nanti melayani ya Pak. Jadi kalau Bapak ada, biasanya Pak, Bapak kasih desain atau gambarnya seperti apa, nanti bisa didiskusikan dengan saya, nanti kita bantu tim engineering kita untuk kita bisa mendesainkan itu. Selain mendesainkan, nanti kita juga bantu terkait perhitungannya Pak. Jadi memang perhitungan sesuai dengan bangunan Bapak. Gitu. Nanti perhitungan yang tadi Bapak minta adalah perhitungan referensi proyek kita sebelumnya ya Pak ya. Jadi tidak bisa menjadi acuan itu akan dijadikan terkait proyeknya Bapak. Tetap nanti proyek per masing-masing Pak hitungannya. Oke, berarti itu kemudian yang koneksi ke terhadap kolomnya seperti apa Bu? Apa kita Kalau perlu koneksinya tambahan nanti ada plat pengaku Pak. Nanti mungkin bisa kita share ya Pak ya untuk detail Ultranya ya. Jadi nanti ada plat pengaku, plat pengakunya seperti segitiga gitu Pak. Jadi dia duduk di sana. Nah, itu plat pengaku nanti tambahan Pak. Jadi per jarak kurang lebih biasanya 50 sentian atau 1 meteran itu ada plat pengaku Pak. Nah, di mana nanti dia akan ditambahin plat datar di atasnya itu. Jadi segitiga yang duduk di atas di samping kolom nanti dijoinkan di kolom itu Pak. Nah, nanti baru atap itu duduk di sana dan di mur baut Pak. Gitu.
Terkait itu Bu, durability-nya terhadap ekspansi ya, terima ekspansi itu bagaimana ya Bu ya? Kan kejadian kemarin ada tuh Islamic Center kebakaran, akhirnya tiba-tiba untuk Ultra ini kalau terima ekspansinya seperti apa Bu? Maaf, Pak, izin Pak, bisa diulang Pak? Terkait durability terhadap thermal expansion, kalau kita jadi kebakaran seperti itu Bu. Oh, Nah kalau ini dari sebenarnya gini Pak, kalau untuk metal ya Pak ya, untuk metal sebenarnya pengaruh kebakaran itu biasanya kita bisa kasih solusi adalah terhadap insulasinya Pak, gitu. Kalau untuk metal sendiri, untuk metal sendiri tetap ada beresiko terhadap kebakaran Pak. Mungkin nanti yang mengurangi untuk itu mengurangi kebakaran kan biasanya kan ada masanya Pak, entah itu tahan 2 jam atau tahan berapa jam, itu biasanya ada perhitungannya Pak, baik di insulasinya. Jadi mungkin nanti bisa dikasih insulasi itu Pak. Halo? ya Bu, oke. Ya, jadi bukan ke atap metalnya ya Pak ya. Kalau untuk kebakaran tetap dari metal mungkin tetap beresiko Pak terhadap kebakaran. Tapi biasanya solusinya adalah terhadap insulasinya Pak. Gitu. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga Bu dari Pak Agung Dwi mengenai perhitungan terhadap stress, deflection, dan stiffness pada material roofing. Iya, Pak. Mungkin nanti kita share Bu ya pada akhir sesi Bu ya. Iya Pak, baik. Jadi mungkin yang bisa nanti saya share adalah referensi project ya Bapak-Bapak. Jadi kita kalau untuk perhitungan itu, kita biasanya per project Pak. Karena kan dari project itu menggunakan bajanya speknya apa, terus untuk bentangannya, dan lokasi beban anginnya itu di mana, itu nanti menyesuaikan dari masing-masing proyek itu tersebut. Gitu. Jadi mungkin yang bisa kita share adalah referensi. Iya, hitungan artinya dia akan spesifik pada proyek tersebut Bu ya. Iya, baiklah para hadirin, kelihatannya antusias hadirin untuk bertanya tidak tertampung oleh waktu yang terbatas ini. Oleh karenanya, nanti kita akan menyertakan kontak Bu Elisa, izin apakah bisa nanti di-share ya? Apabila hadirin atau audiensi yang ingin bertanya lebih mendalam mengenai produk Utomodek, atau ingin bertanya mengenai hal lain seperti mungkin harganya atau spesifikasinya dan lain-lain, bisa nanti ditanyakan langsung ke Ibu Elisa atau Pak Faisal Pak ya? Halo? Iya. Tadi sinyalnya hilang Pak, bermasalah. Iya Bu. Oke, bisa Pak nanti di-share. Iya, baik. Hadirin sekalian, kita telah sampai kepada penghujung sesi. Berikutnya ICCI akan mengirimkan di link absen mengenai input atau feedback dari Bapak dan Ibu sekalian untuk conference yang berikutnya. Atau apabila ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan sumbangsi pemikiran atau ingin juga memberikan berbagi ilmunya mengenai produk, bisa nanti diisi di kolom link absennya untuk yang sesi berikutnya. Kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Lisa dan Pak Faisal dari Utomodek yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa dan telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu audiens yang telah hadir dan sabar menyimak sesi demi sesi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk meminta izin hadirin semuanya untuk open kamera Pak ya. Kita akan sesi foto bersama. Pak Azhar atau admin ICCI mungkin bisa dibantu untuk foto bersama. Saya izin untuk open baik, kamera Pak. audiens. Mungkin boleh di-allow dulu Pak yang buat kameranya. Gimana Pak?
Oke, semuanya boleh open kamera terlebih dahulu ya. Ya, untuk lembar pertama 1, 2, 3. Lembar kedua. Untuk lembar kedua, ya. Lembar ketiga. Oke. Lembar keempat. Dan terakhir lembar kelima. Oke Pak, ya. sudah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum saya tutup, perkenankan saya memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dalam hal penyampaian atau dalam memoderasi acara ini. Saya Omar Perpati bin Syamsul Bahari selaku moderator sesi sharing hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan sesi berikutnya akan kita sampaikan dan juga kita berikan mengenai teknologi atau produk yang sedang berkembang atau terbarukan pada saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kesehatan untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lisa, Pak Faisal. Kapan-kapan mungkin kita